Ketemu lagi dengan saya Karina Bakara dalam pelajaran matematika kelas 8 semester 1 bab yang keempat, persamaan garis lurus. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan garis lurus. Pada video part yang ketiga ini ada dua submateri yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat pada tujuan pembelajaran kita sebagai berikut ya. Yang pertama, kita akan mempelajari membentuk persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Kita langsung saja ya. Nah, kita lihat bagaimana membentuk persamaan garis lurus jika diketahui gradien M dan melalui titik X1, Y1. Nah, untuk membentuk persamaan garis lurus ya, kita boleh menggunakan rumus sebagai berikut. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Perhatikan contohnya. Tentukan persamaan garis melalui titik 2,1 dengan gradien 3/5. Nah, dari masalah ini kita peroleh informasi bahwa M sama dengan 3/5, X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 1. Lalu ini kita substitusi ke dalam rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, setelah kita substitusi, maka kita akan peroleh persamaan sebagai berikut. Y kurang 1 sama dengan 3/5 dalam kurung X kurang 2. Lalu kedua ruas ini kita kalikan dengan 5. Maka akan kita peroleh 5 dalam kurung Y kurang 1 sama dengan 3 dalam kurung X kurang 2. Lalu bilangan 5 kita kalikan ke dalam kurung dan bilangan 3 kita kalikan ke dalam kurung. Maka kita peroleh 5Y kurang 5 sama dengan 3X kurang 6. 5Y kurang 3X sama dengan negatif 6 tambah 5. 3X nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka berubah tandanya menjadi negatif. Dan negatif 5 nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka berubah tandanya menjadi positif 5. Lalu ini kita sederhanakan, 5Y kurang 3X sama dengan negatif 1. Nah, bentuk ini boleh kita modifikasi sehingga kita peroleh bentuk lain, yaitu 3X kurang 5Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik 2,1 dengan gradien 3/5. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk persamaan garis lurus jika nanti garis ini melalui dua buah titik. Yang pertama titik A, X1, Y1. Yang kedua titik B, X2, Y2. Maka kita gunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Perhatikan contohnya sebagai berikut. Tentukanlah persamaan garis melalui titik 2,1 dan 4,3. Maka yang pertama langkahnya adalah misalkan titik X1, Y1 adalah 2,1 dan misalkan titik X2, Y2 adalah 4,3. Lalu titik-titik ini kita substitusi ke dalam rumus. Maka akan kita peroleh persamaannya sebagai berikut. Y kurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan X kurang 2 per 4 kurang 2. Kita sederhanakan ya. Maka Y kurang 1 per 2 sama dengan X kurang 2 per 2. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kali 2. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya Y kurang 1 sama dengan X kurang 2. Lalu kita pindahkan Y kurang 1 ke ruas kanan. Maka persamaan ini menjadi X kurang Y kurang 2 tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Atau bentuk ini boleh kita modifikasi menjadi X kurang Y sama dengan 1. Maka inilah persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik 2,1 dan titik 4,3. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat persamaan garis lurus jika kita tinjau dari kemiringan atau gradien garis. Oke, kita lihat yang pertama sekali ya. Nah, sebenarnya hubungan dua garis ini sudah pernah kita pelajari pada koordinat kartesius, tepatnya di video part yang ketiga. Nah, kamu bisa kembali membacanya di sana. Nah, sekarang kita lihat untuk dua buah garis yang sejajar seperti ini, bahwa kemiringan garisnya adalah sama. Maka kita buatkan hubungannya
MA sama dengan MB. Lihat garis A dan garis B yang saling sejajar bahwa gradiennya adalah MA sama dengan MB. Nah, sekarang kita lihat bagaimana garis yang saling tegak lurus. Untuk garis yang tegak lurus, kamu boleh kembali lihat definisinya pada video koordinat kartesius part yang ketiga. Nah, untuk garis yang saling tegak lurus, maka sifatnya diatur dengan sebuah hubungan bahwa MA kali MB sama dengan negatif 1. Nah, sifat-sifat ini boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah seperti pada contoh berikut. Carilah persamaan garis yang melalui titik min 1,2 serta sejajar dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3. Yang pertama kita buat sketsanya dulu ya. Gambarkan koordinat kartesius, lalu letakkan titik min 1,2 pada koordinat kartesius. Letaknya ada di sini. Lalu gambarkan garis Y sama dengan 3X kurang 3. Maka akan kita peroleh garisnya seperti garis yang berwarna merah ini. Nah, sekarang dari garis Y sama dengan 3X kurang 3, kita memperoleh bahwa gradien M sama dengan 3. M sama dengan 3 ini adalah kita peroleh dari koefisien X. Lalu kita akan menggambarkan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3 dan melalui titik min 1,2. Ingat ya, karena dia sejajar, maka kemiringan garisnya sama. Maka kira-kira sketsa gambarnya ada seperti ini. Garis putus-putus yang berwarna hijau. Nah, ini yang akan kita tentukan persamaan garisnya. Berarti sekarang kita akan mencari persamaan garis dengan gradien M sama dengan 3 dan titik yang dilalui min 1,2. Nah, kita lihat, kita menggunakan kembali rumus yang tadi bahwa gradien M dan titik X1Y1 persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Substitusikan ya, maka kita akan mendapatkan persamaan garisnya sebagai berikut. Y kurang 2 sama dengan 3 dalam kurung X kurang negatif 1. Tadi M-nya sama dengan 3 dan titik X1-nya sama dengan min 1 dan titik Y1-nya sama dengan 2. Lalu ini kita sederhanakan, kita peroleh Y kurang 2 sama dengan 3 dalam kurung X tambah 1. Y kurang 2 sama dengan 3X tambah 3, Y sama dengan 3X tambah 5. Atau bentuk ini boleh kita ubah menjadi 3X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik min 1,2 serta sejajar dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh masalah yang lain. Carilah persamaan garis yang melalui titik min 1,2 serta tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3. Pertama kita buat dulu sketsanya. Gambarkan koordinat kartesius, lalu letakkan titik min 1,2 di koordinat kartesius. Lalu kita gambarkan garis Y sama dengan 3X kurang 3. Nah, sekarang kita lihat bahwa garis yang diminta adalah garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3 dan melalui titik min 1,2. Kira-kira sketsa gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dia garis yang hijau dan putus-putus tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3. Nah, sekarang kita lihat dari garis Y sama dengan 3X kurang 3 ini kita peroleh gradiennya tadi sama dengan 3. Kita anggap ini sebagai garis yang pertama, maka M1-nya sama dengan 3. Ingat ya, 3 itu adalah koefisien X, maka itulah gradiennya. Nah, sekarang karena tadi dia tegak lurus, maka kita ingat kembali hubungan bahwa perkalian gradien dua buah garis yang saling tegak lurus sama dengan negatif 1. Maka akan kita peroleh garis yang putus-putus warna hijau itu mempunyai gradien M2 sama dengan min 1/3. Jika kamu kalikan 3 kali min 1/3, maka hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan garis yang tegak lurus tadi dengan garis Y sama dengan 3X kurang 3 dan titik yang dilaluinya min 1,2 dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Kita substitusi ya, maka akan kita peroleh persamaannya sebagai berikut.
Y kurang 2 sama dengan min 1/3 dalam kurung X kurang min 1. Ingat ya tadi M-nya kita pakai min 1/3. Ini kita substitusi M-nya min 1/3. Lalu X1-nya tadi adalah min 1. Dan Y1-nya adalah 2. Lalu ruas kiri dan kanan kita kali dengan bilangan 3. Maka kita peroleh 3 dalam kurung Y kurang 2 sama dengan min 1 dalam kurung X tambah 1. Kalikan 3 ke dalam kurung, demikian juga min 1 ke dalam kurung. Maka kita peroleh persamaannya 3Y kurang 6 sama dengan min X kurang 1. Lalu kita pindahkan min X kurang 1 ke ruas kiri. Maka menjadi persamaannya 3Y tambah X kurang 6 tambah 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya. Maka kita peroleh persamaan garisnya X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan tegak lurus garis Y sama dengan 3X kurang 3. Nah, semoga kamu memahami apa yang sudah saya jelaskan ya. Setelah kamu memahami penjelasan di atas, nah sekarang uji pemahaman kamu dengan berlatih dari buku paket kamu. Buka halaman 157 latihan 4.3, kerjakan nomor 2 dan 5. Lalu kerjakan lagi latihan 4.4 halaman 167 nomor 1A, 5, dan 6. Selamat berlatih ya, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu pada video pelajaran berikutnya.